Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali bersua dalam acara Mutiara Hikmah yang diselenggarakan PDI Pari Kabupaten Jember. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita patut bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kita mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, 2024 memang sudah berlalu, menyimpan banyak kenangan, kisah dan cerita tersendiri tentunya dalam hidup kita. Namun apapun itu bentuk ceritanya, baik itu sedih maupun bahagia, maka jadikanlah 2024 kemarin adalah bahan evaluasi diri kita untuk bagaimana kita bisa menciptakan kenangan-kenangan yang indah atau kenangan-kenangan yang pahit itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang bermanfaat lagi, dan tentunya pastinya menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu terus berlalu, waktu terus berjalan. Saat ini kita sudah berada di awal tahun 2025, tahun di mana kita seharusnya berupaya untuk memantaskan diri, berupaya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dengan memfokuskan, mentargetkan diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amal-amal solih untuk mendekatkan diri kita mendapat ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ampunan dan surga Allah, pada episode kali ini kami akan menjelaskan tentang surat ketiga dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pada ayat 133 dari surat Al-Imran ini, kita dianjurkan oleh Allah ketika kita dalam keadaan berdosa, kita dalam keadaan bermaksiat, maka kita dianjurkan untuk bersegeralah, wasari'u, bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhanmu. Karena sejatinya manusia tidak akan pernah luput yang namanya kesalahan dan dosa. Namun ketika Allah memberikan ampunannya, maka Allah bisa menghapus dosa tersebut. Meskipun dosa itu terkadang sadar dan tidak sadar kita lakukan. Karena sejatinya seorang muslim itu tidak mungkin melakukan kesalahan, tapi terkadang kuatnya bisikan setan sehingga kita terjerumus dalam kemaksiatan. Ketika kita sudah berada dalam ketakwaan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, maka janji Allah adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini para hadirin,
Orang-orang yang bertakwa seperti apa? Spesial sekali, sangat spesifik sekali Allah menjelaskan dalam ayat ini. Ayat selanjutnya yang berbunyi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa yang pertama dalam kategori ini adalah mereka yang bisa menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Nah, seseorang yang kikir tidak dianjurkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena kikir dapat merusak jiwa. Tidak ada batasan ketika seseorang itu berinfak, baik dia dalam keadaan sulit maupun apalagi dia dalam keadaan lapang atau banyak harta. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, beliau menyampaikan sabda Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin waruddus sa'ila walau bizulfin muhraqin. Jadi tidak ada batasan bagi seseorang yang tidak memiliki harta. Di hadis ini kalau ingin berinfak silahkan hanya dengan sepotong kurma. Takutlah kamu terhadap api neraka dengan menginfakkan atau memberikan sedekah dengan sepotong kurma. Atau perkenankanlah seorang peminta dengan memberikannya walaupun cuma sekedar sepotong kuku hewan yang dibakar. Nah, itu batasan untuk orang yang dalam keadaan sulit. Nah, kalau orang yang dalam keadaan lapang disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dalam ayat ini dikatakan bahwa jika kamu dalam keadaan lapang, maka berikanlah atau infakkanlah hartamu sesuai dengan kemampuanmu. Jika memang kamu tidak mampu, maka silahkan berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Karena Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi diupayakan kita tidak berbuat kikir. Ini sifat pertama orang yang bertakwa yang oleh Allah dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dalam ayat ini adalah wal kaziminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Karena sejatinya orang tidak akan mampu bisa menahan amarahnya ketika dia bertindak dalam keadaan marah. Tidak mudah menahan amarah kita ketika sedang menggebu-gebu, maka kita bisa saja tidak bisa mengendalikan amarah kita. Maka dianjurkan seseorang yang lagi dalam keadaan marah, kalau dia ada di dalam rumah, silahkan masuklah ke dalam kamar atau cari tempat yang tenang dan banyaklah berzikir. Ketika hati dalam keadaan tenang, silahkan keluar, datanglah, temuilah orang yang sudah membuat kita marah, redakan amarah kita. Insya Allah kita bisa memberikan keadilan atau bisa berbuat adil kepada orang yang sudah membuat kita marah. Selanjutnya, sifat ketiga dari ayat ini yang termasuk golongan orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, yakni orang yang mampu memaafkan orang lain, orang yang sudah menyakiti kita. Kalau tadi kita bisa menahan amarah, meskipun itu tidak mudah. Tapi kemudian lanjutannya, selain kita bisa menahan amarah, kita juga harus memaafkan orang yang sudah membuat kita marah, dan itu tidak mudah. Karena memaafkan orang lain, padahal kita sebenarnya mampu membalas dengan balasan yang serupa, itu merupakan sifat yang mulia yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian tidak berhenti di situ. Di ujung ayat disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita bisa menjadi atau kita memiliki tiga sifat tersebut, maka kita tergolong orang-orang yang muhsinun, yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah kisah seorang budak diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Beliau budaknya Sayyidina Ali bin Husain, cucu Nabi. Jadi seorang budak ini dimintai tolong oleh
Sayyidina Ali untuk menuangkan air ketika beliau akan berwudu. Kemudian air dari kendi itu jatuh dan berserakan. Nah, seketika Sayyidina Ali bin Husain menatap kepada budak tersebut. Lalu sang budak mengatakan, Allah berfirman, karena takut sang budak melihat tatapan itu seperti tatapan marah. Kemudian sang budak mengatakan, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Lalu kata Sayyidina Ali bin Husain, saya sudah menahan amarah itu. Lalu dilanjutkan oleh sang budak, wal afina anin nas, dan orang yang mampu memaafkan orang lain. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, saya sudah memaafkan kamu. Nah, dilanjutkan lagi oleh sang budak, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah hanya mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Sayyidina Ali bin Husain mengatakan, pergilah, kamu telah saya merdekakan. Nah, marilah para hadirin semua, kita berlomba menjadi seorang muslim yang bertakwa sesuai dengan anjuran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, sahabat religi dimanapun Anda berada, 2024 memang sudah berlalu. Saatnya sekarang 2025 kita memulai cerita yang baru. Tak usah risau memikirkan tentang dunia, karena dunia adalah milik Allah. Tak usah risau memikirkan tentang rizki, karena itu semua datangnya dari Allah. Tidak usah memikirkan bagaimana masa depan kita, karena semua itu ada di tangan Allah. Fokuslah pada satu perkara saja, bagaimana bisa menggapai ampunan dan surga Allah. Diam, tenang, dan sabar. Semoga di tahun 2025 ini semua impian kita akan jadi nyata. Diamlah sembari mengatakan, Bismillah, aku punya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.